Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di berandamu. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina tergolong salah satu perbuatan keji dalam Islam. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berzina dikatakan sebagai orang yang berdosa besar bila belum bertaubat, dan bagi mereka terdapat hukuman yang ditetapkan. Lantas apa saja macam-macam yang ada? Syekh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim mendefinisikan zina yaitu melakukan hubungan badan yang diharamkan baik melalui kemaluan maupun dubur oleh dua orang yang bukan pasangan suami istri sah. Abdul Qadir Audah mengutip buku Fiqh Janayah menyebutkan pengertian zina, yakni hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Dijelaskan pula, zina dapat mengancam kehormatan serta hubungan nasab. Untuk itu perbuatan ini begitu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mendekatinya sekalipun dilarang. Sesuai dalam surat Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Macam-macam zina dan hukumnya. Yang pertama, yaitu zina muhsan. Dikatakan muhsan bila seorang yang balik, berakal, merdeka, juga pernah berhubungan intim dalam pernikahan sah, sehingga pelaku zina muhsan seperti orang berstatus suami, istri, duda, atau janda. Adapun syariat Islam menetapkan hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah dengan dirajam. Rajam yakni melempari pezina muhsan dengan batu hingga meninggal. Meskipun dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas, tetapi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan tentang rajam ini melalui ucapan dan perbuatan beliau. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjatuhi hukuman rajam terhadap Ma'is bin Malik. Dari Abu Hurairah ia berkata, ada seorang laki-laki menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Ia berteriak seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghiraukannya. Laki-laki itu mengulang-ulang ucapannya sampai 4 kali. Ketika ia telah bersaksi sendiri hingga 4 kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya seraya bertanya, "Apakah engkau gila?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah engkau sudah menikah?" Ia menjawab, "Iya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bawalah orang ini dan rajamlah." Jabir berkata, "Aku termasuk orang-orang yang merajamnya. Kami merajamnya di depan musala. Ketika ia terkena lemparan batu, ia lari, tetapi kami tangkap kembali ketika ia berada di tempat berbatu. Kemudian kami merajamnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama sepakat, walaupun Al-Quran tak menyebutkan tentang rajam, tetapi hukuman ini benar adanya sebagaimana hadis tersebut. Rajam juga diakui oleh ijma' para sahabat Nabi dan pernah dilaksanakan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, zina gairul muhsan adalah zina yang pelakunya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam pernikahan. Pelaku zina macam ini bisa disebut masih berstatus perjaka atau gadis. Sanksi yang ditetapkan syariat Islam untuk berzina gairul muhsan yaitu dengan dicambuk sebanyak 100 kali.
Hukuman ini secara jelas tercantum dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Tak hanya jenis sanksi dan jumlahnya yang diberikan kepada pelaku zina ghairu muhsan. Pada lanjutan potongan ayat tersebut, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan untuk tidak berbelas kasih kepada pezina untuk menegakkan hukumnya. Selain dicambuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan sanksi pezina jenis ini dengan diasingkan selama 1 tahun. Dalam riwayat dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhsan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun." Hadis riwayat Bukhari. Dijatuhkannya sanksi penggansingan ke tempat asing. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menjelaskan agar pelaku zina dapat merasakan kesengsaraan jauh dari keluarga dan daerah asal akibat perbuatan keji yang dilakukannya. Hukuman ini pernah dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 2 macam zina dalam Islam. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita, dan semoga kita selalu dijauhkan dari perbuatan zina. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.